Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Semarang kembali menorehkan prestasinya dengan terciptanya hasil konversi kendaraan Suzuki Spin yang diubah menjadi listrik. Hasil konversi ini diharapkan nantinya dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Menciptakan pengalaman berkendara yang ramah lingkungan, kendaraan Suzuki Spin berhasil dikonversi menjadi bertenaga listrik oleh mahasiswa Teknik Elektro Universitas Semarang. Menciptakan pengalaman berkendara baru yang ramah lingkungan dengan energi terbarukan, sistem gerak pada motor listrik hasil inovasi ini diganti menggunakan motor BLDC 36 volt 1000 watt menghasilkan 5 Nm dalam uji coba jalan pada kecepatan 40 km per jam dengan berat badan 80 kg. Menghindari penggunaan bahan bakar minyak. Terus kita ini menggunakan energi yang terbarukan dari energi listrik. Sistem kerjanya kita mengganti sistem geraknya menggunakan motor BLDC, brushless DC. Ini kita pakai penggerak BLDC 36 volt. Kebetulan kita pakai yang 1000 watt. Untuk torsinya kita di 5 Nm. Itu kita kebetulan kemarin waktu uji coba itu bisa jalan sampai kecepatan 40 km per jam. Itu penggunanya dengan berat badan 80 kg. Selain memiliki keuntungan menghemat energi, sepeda motor listrik ini juga tidak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan, serta tidak menimbulkan suara mesin yang keras, menjadikannya salah satu alat transportasi yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Yonatan Adiputra Nugroho, mahasiswa Teknik Elektro, berharap dengan terciptanya inovasi ini dapat mendorong mahasiswa-mahasiswa lain untuk lebih mengembangkan skillnya di bidang energi terbarukan, serta dapat menyalurkan ide-ide mereka. Ya, harapannya sih untuk teman-teman lainnya mungkin atau adik-adik tingkat yang mau mengembangkan skillnya terutama di bidang energi terbarukan mungkin bisa menyalurkan ide-idenya di workshop Universitas Semarang. Itu kita sangat diwadahi ya kalau di workshop, terutama dari segi ilmu kita dibimbing selalu sama dosen workshop. Perayaan Hari Kartini di SMK Negeri 1 Semarang berlangsung meriah. Tak hanya menjadi ajang merayakan lahirnya Raden Ajeng Kartini, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan adanya pemilihan Denok Kenang SMK Negeri 1 Semarang. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, SMK Negeri 1 Semarang menggelar peringatan Hari Kartini dan pemilihan Denok Kenang bertema Kartiniforia berintegritas dengan mengenakan busana adat. Kepala sekolah mengajak siswa meneladani semangatnya Kartini dalam menghadapi tantangan zaman. Motivasi saya untuk mencalonkan sebagai Denok Kenang adalah saya ingin menjadi contoh yang baik untuk warga SMK Negeri 1 Semarang yang berprestasi, bertanggung jawab, dan rendah hati. Tujuan saya mengikuti Denok Kenang ini adalah saya ingin menjadikan representasi positif bagi sekolah ini yang dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, sekolah juga mengumumkan partisipasi salah satu siswa-siswinya dalam ajang Denok Kenang SMK Negeri 1 Semarang yang bertujuan mencari duta SMK Negeri 1 Semarang. Ajang ini diharapkan dapat mengasah potensi, wawasan budaya, dan rasa cinta terhadap SMK Negeri 1 Semarang. Sebenarnya acara ini diadakan setahun sekali dan perasaan saya sih seneng ya karena udah lama nggak menyambut Hari Kartini, jadi hari ini diselenggarakan jadi kayak berasa kembali lagi gitu masanya. Terus untuk harapan kedepannya mungkin acara ini bisa lebih meriah dan bisa diikuti oleh semua siswa di sini. Dengan kegiatan ini, SMK Negeri 1 Semarang menunjukkan komitmennya membentuk generasi muda yang berprestasi dan mencintai budaya bangsa. Pemirsa,
Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah memiliki satu tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan tokoh emansipasi wanita Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Museum R.A. Kartini menyimpan berbagai ragam barang-barang peninggalan R.A. Kartini yang sampai sekarang menjadi salah satu wisata edukasi di Kota Ukir. Museum R.A. Kartini yang terletak di pusat kota Jepara, Jawa Tengah menyimpan berbagai benda peninggalan Kartini. Mulai dari meja belajar, alat membatik, tempat menyimpan obat-obatan, hingga duplikat surat-surat yang pernah ia tulis untuk sahabatnya yang berada di Belanda. Benda-benda tersebut menjadi bukti nyata perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Di masa itu, perempuan dilarang mengenyam pendidikan tinggi. Namun, Kartini berani bersuara, membuka mata banyak pihak akan pentingnya kesetaraan gender. Petugas Museum R.A. Kartini, Heni Ari Susanti, mengatakan barang-barang yang berada di Museum R.A. Kartini tidak hanya memiliki nilai-nilai sejarah, tapi juga nilai moral. Generasi muda bisa belajar banyak dari semangat juang Kartini, karena saat ini Museum R.A. Kartini Jepara menjadi salah satu tujuan wisata edukasi di Kota Ukir. Museum R.A. Kartini ini selalu ramai pengunjung saat musim libur dan momen Hari Kartini. Kalau untuk Museum R.A. Kartini, beberapa barang-barang peninggalan beliau itu terdiri dari kotak surat, ada mesin jahit, ada meja dan kursi kerja beliau, ada meja belajar, dan untuk koleksinya di sini kebanyakan adalah foto-foto R.A. Kartini bersama keluarganya. Kalau untuk surat aslinya tidak ada di sini, cuma beberapa kutipan-kutipan surat aja yang sudah ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Terus selain itu untuk saat ini Museum Kartini sebagai apa sih, Bu? Kalau untuk Museum R.A. Kartini ini merupakan wisata sejarah dan edukasi yang ada di Kota Jepara. Jadi Museum R.A. Kartini ini didirikan untuk mengenang jasa-jasa kepahlawanan dari Raden Ajeng Kartini, mengenalkan kepada masyarakat Jepara bahwa dulu di Jepara ini lahir seorang pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi kaum perempuan tentunya. Itu contohnya apa, Bu? Ya, contohnya seperti R.A. Kartini ini apa ya istilahnya, mengangkat derajat kaum perempuan ya. Dia menuntut agar anak-anak perempuan itu bisa bersekolah, karena anak-anak perempuan zaman dulu tidak mendapatkan hak pendidikan sama sekali. Jadi R.A. Kartini berjuang agar anak-anak perempuan itu mendapatkan hak dalam hal pendidikan, terus menyamakan gender antara laki-laki dan perempuan. Beliau juga mendirikan sekolah khusus untuk perempuan yang berada di belakang pendopo Kabupaten Jepara. Biasanya untuk kunjungan wisata ini ramai di bulan-bulan apa, Bu? Biasanya kalau ramai itu Nataru ya, Tahun Baru, Natal, terus juga pas saat liburan Hari Raya kemarin, terus ini mendekati Hari Kartini, Museum R.A. Kartini biasanya ramai. Di museum tadi lihat apa saja, Dek? Lihat patung Kartini. Nah, terus ada apa saja? Foto Kartini, foto sejarah sama peninggalan Ibu Kartini. Tahu dah Ibu Kartini itu siapa, Dek? Ibu Kartini itu pahlawan Emansipasi wanita ya. Saat ini Museum R.A. Kartini tak hanya menjadi tempat menyimpan sejarah, tapi juga sarana edukasi bagi generasi penerus bangsa untuk mengenal lebih dekat tokoh pejuang emansipasi perempuan Indonesia. Museum R.A. Kartini menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan dan pendidikan adalah hak semua manusia tanpa memandang gender. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Naiknya harga kedelai impor membuat perajin tempe di Blora, Jawa Tengah resah. Mereka terpaksa mengurangi produksi tempe untuk menekan pengeluaran. Perajin tempe di Kelurahan Tambah Rejo, Blora, Jawa Tengah ini terpaksa mengurangi produksinya imbas tingginya harga kedelai. Jika biasanya per hari ia bisa memproduksi 30 kilo tempe, saat ini ia hanya memproduksi 20 kilo. Langkah ini dilakukan sejak sepekan terakhir saat harga kedelai terus mengalami kenaikan. Fatimah mengaku lebih memilih mengurangi produksi daripada menaikkan harga tempe. Ia khawatir banyak pelanggan yang kabur jika harga tempe dinaikkan. Pasalnya kondisi pasar saat ini sedang lesu usai lebaran. Ya gimana Mas, yo harga kedelai terus naik terus, dari yang dulunya 9.000 sekarang jadi 10.000. Jadi pemasukan kita jadi ya mepet gitulah Mas yo. Yang
dulunya habis 30 kilo kedelai, sekarang susu jadi 20 kilo, dikurangi kemasukannya jadinya. Berarti produksinya dikurangi ya tiap hari ya? Ya, produksinya dikurangi, Mas. Ini kalau pedagang sendiri ini menanggapinya sangat berat ya, Bu ya? Ya, sangat berat, Mas. Lah, mau dinaikkan nanti takutnya bakule pindah ke orang lain gitu. Untuk harga tempe per kilonya saat ini dijual Rp15.000. Ia berharap agar pemerintah bisa segera menstabilkan harga kedelai agar perajin tempe tetap bisa berproduksi. SD Negeri Sarirejo Semarang memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April dengan meriah dan istimewa. Pasalnya, sekolah yang juga dikenal sebagai SD Kartini itu merupakan salah satu institusi pendidikan yang didirikan oleh adik kandung Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kardina. Sebagai sekolah yang erat sejarahnya dengan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini, SD Negeri Sarirejo Semarang semarak merayakan peringatan Hari Kartini tiap tanggal 21 April. Tahun ini, para siswa kompak mengenakan balutan busana adat khas daerah. Mereka mengikuti berbagai lomba untuk menyemarakan Hari Kartini. Dari seluruh rangkaian kegiatan, lomba fashion show menjadi lomba favorit para siswa. Tak sedikit siswa yang rela berjam-jam merias wajahnya agar bisa tampil cetar membahana saat berlenggak-lenggok di atas panggung. Selain lomba fashion show, SD Negeri Sarirejo juga menggelar lomba karaoke dan lomba membuat makrame atau kerajinan tangan dari tali. Aku ikut lomba fashion show. Udah tampil belum? Belum. Rasanya gimana? Deg-degan nggak? Enggak. Udah sering tampil atau gimana? Belum sih, baru pertama kali. Tapi tetap pede aja. Ini pakai pakaian adat apa? Solo. Yang milihin siapa? Bunda. Tadi persiapan dari jam berapa? Kemarin. Gimana persiapannya? Di rumahnya temen. Seneng nggak ini mau ikut lomba fashion show? Seneng. Bisa tampil di depan ya? Iya. Kamu tahu Kartini nggak? Apa? Tahu Ibu Kartini nggak? Tahu. Gimana? Kalau kamu tahu gimana? Dari ceritanya. Jadi ceritanya, terus aku juga mempelajari semua, makanya juga tahu. Belajar sejarah. Sementara itu, menilik dari rekam sejarahnya, SD Negeri Sarirejo merupakan sekolah yang dibangun oleh Raden Ajeng Kardina Reksonegoro, adik kandung dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kardina membangun SD Sarirejo menggunakan uang dari hasil penjualan buku-buku ciptaannya. Untuk mengenang jasa-jasa Kartini, pihak sekolah kerap menampilkan kembali buku-buku pelajaran peninggalan keluarga Kartini. Dijelaskan terkait kegiatan hari ini, Bu. Hari ini di SD Sarirejo Kartini mengadakan waktu tadi jam pukul 7.15 mengadakan upacara memperingati Hari Kartini, dan setelah upacara anak-anak diistirahatkan sebentar, baru itu anak-anak mengikuti lomba kegiatan Hari Kartini. Salah satunya ada fashion show, lomba karaoke, makram, terus ada menyanyi, dan nanti lihat lagi sebagainya, baik banget. Kalau dari yang tahun kemarin ada perbedaan nggak sih? Tahun kemarin ada perbedaan, mungkin lebih meriah hari ini ya Mbak ya, karena kita juga akan mengenalkan kepada anak-anak apa itu maknanya Hari Kartini, karena SD ini didirikan oleh ibu kita Kartini kita. Itu diikuti oleh semua kelas dari 1 sampai 6 Bu? Diikuti semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Maknanya karena Ibu Kartini sudah rela, sudah mati-matian untuk menganukan wanita, jadi kita juga harus bisa menanam kepada anak-anak. Ini Ibu kita Kartini, kita juga harus bisa memaknai karena hari ini Hari Kartini. Makanya saya juga kaget tadi pagi kok lebih wah, dan dananya juga lebih meriah sekali. Harapannya anak semakin tahu perjuangan Ibu kita Kartini untuk kita generasi muda-muda ini, generasi anak-anak yang terus-menerus diperjuangkan oleh, apalagi ini SD yang didirikan Ibu Kartini, mungkin bisa tahu perjuangannya ya. Dari Semarang mengabarkan. Polres Blora tetapkan 1 orang tersangka atas kasus tragedi proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora pada 8 Februari lalu. Sebanyak 13 pekerja proyek menjadi korban, bahkan 5 diantaranya meninggal dunia.
Insiden tragis yang terjadi di lokasi pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Blora yang mengakibatkan 5 orang meninggal dan 8 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian saat 13 pekerja menggunakan lift crane untuk mencapai lantai 5. Lift crane tersebut kemudian mengalami kegagalan teknis dan terjatuh dari ketinggian 12 meter. Polres Blora akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam insiden kecelakaan kerja tersebut. 1 orang yang ditetapkan tersangka tersebut yakni SG, selaku Ketua Panitia Pembangunan Pengembangan RSPKU Muhammadiyah Blora. Hasil pemeriksaan dari anggota Reskrim Polres Blora menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengoperasian alat berat menjadi penyebab utama kecelakaan. Wakapolres Blora Kompol Slamet Rianto menjelaskan, penetapan tersangka berdasar hasil gelar perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, serta hasil lab for mesin lift crane. Tersangka dijerat dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan akan memastikan semua proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini tersangka SG telah dalam penahanan Polres Blora guna melengkapi penyelidikan lebih lanjut. Satreskrim Polres Blora menerima laporan dari salah satu mandor proyek pengembangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang terletak di Jalan Raya Blora Cepu, Kabupaten Blora. Adanya kecelakaan kerja. Setelah menerima laporan, kami dari Satreskrim Polres Blora gabungan dengan rekan Polsek Jepon bersama tim Inafis Polres Blora melakukan olah TKP. Pada saat mendatangi TKP, untuk para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka. Polres Blora terus mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi untuk memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawabannya. Insiden ini juga menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja di setiap proyek konstruksi. Pemirsa, dari rumahnya seorang diaspora asal Jakarta menjawab tingginya permintaan modest fashion dan busana muslim di Washington DC. Dengan koleksi busana dan aksesoris khas Indonesia, Teta Fashion berkembang lewat live shopping, interaksi lewat siaran live di medsos yang kian populer di Indonesia dan Amerika Serikat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hobi sebenarnya awalnya, dari Indonesia pun saya pernah ikut bazar-bazar gitu ya, pameran sama temen. Jadi pas sampai di sini tuh ngelihat peluang untuk memperkenalkan ya baju-baju Indonesia gitu. Terus kebutuhan ibu-ibu di sini kan juga untuk baju muslim itu susah ya. Jadi ya udah saya buka Teta Fashion. Ruang bawah tanah ini berisi koleksi Teta Fashion, busana dan aksesoris khas Indonesia yang dikurasi Zerlita Arifin untuk menjawab tingginya permintaan warga di Washington DC dan sekitar akan modest fashion, busana sopan yang tidak terlalu memperlihatkan kulit. Kita lebih menonjolkan etnik Indonesia ya. Jadi ada tenun, ada jumputan, ada batik-batik. Sebagian ada cowok-cowok juga sih, kemeja batik atau baju koko. Muslim-muslim tidak hanya dari Indonesia aja, dari Middle East gitu juga. Kalau kita ngadain bazar itu mereka juga banyak yang beli juga. Kalau dari non-Indonesianya mereka cocok-cocok aja sih untuk membeli, karena kan saya juga jual kaftan ya. Kalau orang sini kan ada yang lebih size-nya itu lebih besar, jadi untuk kaftan masuk ke mereka. Pelanggan senang dengan harga terjangkau. Misalnya sehelai kaftan berkisar antara $35 hingga $65. Baju untuk halakoh biasa pengajian bulanan. Jadi kita cari di Teta Fashion langganannya.
Kalau saya sih lebih suka Indonesian style ya dibanding yang baju muslim yang di daerah-daerah sini gitu. Oh, misalnya dari negara lain. Kenapa kok bahannya itu juga lebih modelnya nyaman. juga modelnya tuh kayaknya lebih masuk ke kita gitu loh. Selain jualan di rumah atau di acara komunitas, Zerlita juga mengadakan live shopping di media sosial. Cara jitu membidik target pasar yang mayoritas ibu-ibu diaspora Indonesia. Kalau saya punya toko kan saya harus standby di toko. Kalau di rumah itu kan saya bisa sewaktu-waktu, misalnya kadang kita mau live shopping aja, dadakan aja itu juga bisa. Setupnya paling cuman dibantu suami, terus kita pasang kayak ada musik-musiknya gitu supaya nggak sepi. Bisa lebih dari 30 orang. Suka ikut live shopping nggak? Oh, sering banget ya kita. Nah, pokoknya kalau udah Mbak Teta bilang, hari Jumat jam sekian, buru-buru. Yang lagi masak, sambil buka Facebook, aduh seru banget. Kenapa sih live shopping itu menyenangkan? Karena menarik, terus pasti harganya lebih beda dibanding nggak live ya, harga normal biasa. Harganya pasti diturunin. Zerlita memasang stoknya di Facebook dan membuka pre-order. Dengan bantuan adik, baju dan aksesoris dari berbagai pemasok di tanah air dikirim via pos dari Jakarta. Biasanya sampai di rumah Zerlita dalam waktu 1 hingga 3 minggu. Biru Wardah. Dari live shopping sendiri, Zerlita bisa menjual setidaknya 40-an baju dan aksesoris per bulan. Dari Germantown, Maryland, Aryatna Budianto, dan tim VOA.